tak sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial masyarakat, perlu dilakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 terhadap penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Berdasarkan evaluasi lintas sektoral terhadap kondisi perkembangan COVID-19 yang terus membaik di tingkat nasional, maka dilakukan penyesuaian dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 terkait perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 melalui Surat Edaran Terbaru Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan. Detail dan substansi Surat Edaran Satgas terkait pengaturan perjalanan dalam negeri akan disampaikan oleh Profesor Wiko Adhisa Smito selaku juru bicara pemerintah dan untuk penanganan COVID-19. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini Satgas Penanganan COVID-19 Nasional bersama dengan Kementerian Perhubungan akan mengumumkan aturan pelaku perjalanan orang dalam negeri yang terbaru. Beberapa penyesuaian pada pengaturan ini dilakukan atas keputusan lintas sektor yang mempertimbangkan kondisi kasus terkini serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung implementasi protokol kesehatan di lapangan. Keputusan ini dituangkan dalam berbagai kebijakan, yaitu Surat Edaran Satgas Nomor 21 Tahun 2021, kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 dan Nomor 54 Tahun 2021, dan Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan. Bila kita lihat secara bersama, terdapat beberapa penyesuaian peraturan yang dilakukan. Di antaranya yang pertama, pengaturan syarat pelaku perjalanan dalam negeri, yaitu menjadi pertama untuk tujuan ke wilayah Jawa Bali yang juga diatur di dalam Instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2021, untuk moda udara wajib menunjukkan 2 dokumen, yaitu kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4. Ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali. PCR sebagai metode testing gold standard dan lebih sensitif daripada rapid antigen dalam menjaring kasus positif diharapkan dapat mengisi celah penularan yang mungkin ada. Untuk mengoptimalisasi upaya pencegahan penularan, pihak maskapai diwajibkan menyiapkan 3 row yang dikosongkan untuk pemisahan jika ditemukan pelaku perjalanan yang bergejala saat perjalanan. Kemudian yang berikutnya adalah moda transportasi lain, yaitu laut, darat, baik kendaraan pribadi dan umum, penyeberangan dan kereta api antar kota. Ini wajib menunjukkan 2 dokumen, yaitu kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam
atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Tujuan ke wilayah non-Jawa Bali level 3 dan 4 atau juga diatur di dalam Inmendagri nomor 54 tahun 2021, yaitu yang pertama adalah moda udara. Wajib menunjukkan 2 dokumen, yaitu kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang kedua adalah moda transportasi laut, yaitu laut, darat, baik kendaraan pribadi dan umum, serta penyeberangan dan kereta api antar kota. Ini wajib menunjukkan 2 dokumen, yaitu kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Tujuan ke wilayah non-Jawa Bali level 1 dan 2 yang juga diatur di dalam instruksi Mendagri nomor 54 tahun 2021 untuk semua moda transportasi wajib menunjukkan 1 dokumen saja, yaitu hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Khusus untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, baik dengan kendaraan pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi secara nasional tidak membutuhkan dokumen perjalanan khusus dengan catatan penerapan screening kesehatan dan penerapan protokol kesehatannya ketat. Kedua, diizinkan mobilitas anak-anak usia kurang dari 12 tahun, di mana dalam aturan sebelumnya dibatasi dengan syarat wajib menunjukkan 1 dokumen, yaitu hasil negatif tes COVID-19 sesuai dengan moda transportasi dan daerah tujuannya, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri telah menyatakan kelayakan PCR atau rapid antigen untuk dilakukan kepada anak-anak. Keputusan ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam keadaan mendesak dan penting, misalnya perpindahan orang tua akibat pindah tugas, bekerja atau perjalanan di dinas, dan lain-lain. Penambahan rincian syarat perjalanan supir kendaraan logistik dan pengelompokannya sesuai dengan wilayah perjalanannya demi meningkatkan laju kegiatan ekonomi yang penuh kehati-hatian, yaitu menjadi untuk wilayah Jawa Bali dan non-wilayah Jawa Bali. Yang pertama adalah wilayah Jawa Bali. Jika sopir telah divaksinasi lengkap, maka wajib menunjukkan 2 dokumen, yaitu dengan opsi pertama, kartu vaksin dosis lengkap, dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Atau jika supir sudah divaksinasi dosis pertama, maka wajib kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Atau jika supir belum divaksinasi, hanya wajib menunjukkan 1 dokumen, yaitu surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan jika belum divaksinasi. Sedangkan untuk wilayah non-Jawa Bali, hanya wajib 1 dokumen, yaitu hasil negatif tes COVID-19 sesuai moda transportasi dan wilayah perjalanannya. Sebagai tambahan, pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan bukti vaksinasi di moda dan tujuan perjalanan dipilih, dan secara regulasi mewajibkan hal tersebut. Akan tetapi, pelaku perjalanan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah setempat. Selain ketentuan syarat perjalanan, penting untuk saya ingatkan kembali bahwa potensi penularan juga terjadi saat perjalanan sekalipun penumpang atau pengemudi
telah terscreening dengan baik melalui berbagai mekanisme persyaratan yang dirancang. Untuk itu, menjadi catatan penting bagi seluruh masyarakat serta operator moda transportasi untuk mengindahkan protokol kesehatan tersebut. Di antaranya, minimal menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis dengan penggunaan sempurna menutupi hidung dan mulut. Kemudian tidak diperkenankan untuk berbicara satu via alat telekomunikasi atau 2 arah berbicara langsung, mengingat terdapat potensi penularan yang erat akibat droplets yang dikeluarkan secara alami saat berbicara. Kemudian tidak diperkenankan makan atau minum sepanjang perjalanan penerbangan kurang dari 2 jam, kecuali bagi individu yang memiliki kewajiban konsumsi obat terjadwal untuk meminimalisir perilaku membuka masker dan tersebarnya droplet. Kemudian setiap operator moda transportasi wajib mempersiapkan sarana dan prasarananya untuk mengintegrasikan implementasi screening kesehatan elektronik dengan Peduli Lindungi. Hal ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti agar apa data yang tercatat saat ini dapat dijadikan bahan analisis upaya antisipasi yang lebih efektif, khususnya menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru. Berbagai aturan ini akan berlaku efektif mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian, menimbang dinamika di masa yang akan datang. Diharapkan pemerintah daerah dapat segera mewadahi kebijakan ini dalam peraturan daerah masing-masing dan masyarakat dapat segera mengetahui dengan baik tiap-tiap poin perubahannya termasuk operator moda transportasi yang memperhatikan rincian perubahan kebijakan ini agar ditegakkan dengan disiplin di lapangan. Berikan sanksi yang sesuai dengan pelanggar tanpa pandang bulu. Mohon bantuannya rekan-rekan media untuk menyebarluaskan peraturan ini. Dan selanjutnya lebih teknis dari peraturan perjalanan akan disampaikan oleh Ibu Adita Irawati dari Kementerian Perhubungan. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Menindaklanjuti Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 21 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang sudah dijelaskan oleh Profesor Wiku tadi, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri untuk semua moda transportasi yang terdiri dari Surat Edaran Kemenhub nomor 86 tahun 2021 untuk transportasi darat, Surat Edaran Kemenhub nomor 87 tahun 2021 untuk transportasi laut, Surat Edaran Kemenhub nomor 88 tahun 2021 untuk transportasi udara, dan Surat Edaran Kemenhub nomor 89 tahun 2021 untuk transportasi perkereta-apian. Surat edaran ini keseluruhannya mengatur hal-hal teknis sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para operator prasarana dan sarana maupun bagi para calon penumpang di semua moda transportasi terkait dengan perjalanan orang dalam negeri. Hal-hal penting terkait syarat perjalanan tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap dan detail oleh Profesor Wiku, dan kami akan menambahkan saja hal-hal teknis yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Antara lain adalah sebagai berikut. Untuk transportasi udara, kapasitas penumpang saat ini sudah diizinkan lebih dari 70%, seperti ketentuan sebelumnya ya. Namun penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan 3 baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang bergejala. Sedangkan penetapan kapasitas terminal bandar udara ditetapkan paling banyak 70% dari jumlah penumpang waktu sibuk pada masa normal. Lalu untuk transportasi darat, kapasitas juga diatur, yaitu untuk daerah dengan kategori PPKM level 3 dan 4, diterapkan pembatasan jumlah penumpang paling banyak maksimal 70% dan 100% untuk daerah dengan kategori PPKM level 1 dan level 2. Sedangkan untuk transportasi laut, di wilayah dengan PPKM level 4 diterapkan kapasitas maksimal 50%, di daerah level 3
70% dan di level 1 dan 2 diperbolehkan maksimal 100%. Adapun untuk kereta api, kapasitas kereta api antar kota maksimal adalah 70%. Sedangkan untuk komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi maksimal adalah 32% untuk kereta rel listrik atau KRL dan maksimal 50% untuk kereta api lokal perkotaan. Kementerian Perhubungan juga meminta kepada seluruh operator sarana dan prasarana transportasi untuk dapat memberikan sosialisasi kepada calon penumpang agar dapat mengikuti ketentuan yang baru ini. Selain itu juga diminta kepada operator untuk menerapkan ketentuan ini secara konsisten, sekaligus melaksanakan pengawasan dalam hal penerapan protokol kesehatan, baik itu di lokasi sarana maupun prasarana, dan juga tentunya pengawasan terhadap protokol kesehatan oleh para penumpang. Kementerian Perhubungan juga melalui otoritasnya di tiap-tiap moda transportasi di daerah, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Satgas Daerah, dan juga TNI Polri, akan melakukan pengawasan atas implementasi ketentuan ini, sekaligus juga memastikan bahwa penumpang mentaati protokol kesehatan. Keempat, surat edaran Kementerian Perhubungan ditetapkan pada hari ini, 21 Oktober 2021, dan mulai berlaku pada tanggal yang sama, yaitu 21 Oktober 2021, kecuali untuk transportasi udara. Surat edaran nomor 88 untuk transportasi udara ditetapkan hari ini untuk berlaku efektif pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 00 WIB. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada maskapai dan operator bandara mempersiapkan diri serta memberikan sosialisasi yang cukup kepada calon penumpang. Diharapkan dengan demikian penumpang dapat memahami ketentuan baru ini dan dapat mengikuti sesuai ketentuannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang menjadi pertimbangan pertama untuk Prof. Wiku, apa saja yang menjadi pertimbangan kewajiban PCR sebagai syarat penumpang pesawat udara? Mengapa persyaratan diperketat di tengah penurunan level PPKM oleh pemerintah? Yang kedua untuk silakan Prof untuk dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kompas.com. Jadi pada prinsipnya penerapan persyaratan pelaku perjalanan di screening dengan PCR, khususnya untuk moda transportasi udara, ini dalam rangka untuk memastikan tidak terjadi penularan. Menggunakan PCR tentunya dengan akurasi yang lebih tinggi daripada rapid test antigen. Harapannya pada saat peningkatan jumlah penumpang dengan kepadatan yang lebih tinggi, diharapkan tidak terjadi potensi penularan dari orang yang mungkin lolos dari proses screening apabila tidak menggunakan RT-PCR. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Yang kedua untuk Ibu Adita, seperti apa gambaran tingkat atau jumlah penumpang pesawat udara dalam beberapa waktu terakhir? Apakah memang ada peningkatan? Bagaimana potensinya menjelang akhir tahun ini? Dan bagaimana antisipasi Kementerian Perhubungan dengan adanya potensi kenaikan jumlah penumpang ini? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk penerbangan atau transportasi udara memang menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, ya, khususnya setelah kondisi memang sudah mulai melandai, ya, kondisi pandemik di Indonesia. Kami mencatat bahwa secara nasional terjadi peningkatan sekitar 10-12% dari sisi load factor atau kapasitas penumpang atau penumpang yang melakukan perjalanan. Dan hal ini tentu harus diantisipasi, ya, dengan selalu melakukan dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan, dan tentunya dengan adanya ketentuan atau peraturan yang baru tentang syarat perjalanan ini juga harus betul-betul dilaksanakan secara konsisten. Lalu bagaimana menghadapi libur akhir tahun? Kami di pemerintahan, lintas kementerian dan lembaga, tentu juga bersama Satgas, sudah melakukan serangkaian rapat koordinasi untuk bisa mempersiapkan bagaimana antisipasi terhadap lonjakan
mobilitas masyarakat di akhir tahun Natal dan akhir tahun baru. Diharapkan nantinya akan ada ketentuan-ketentuan yang memang sifatnya untuk mengantisipasi, yang itu nanti berlaku hanya untuk pada saat Natal dan Tahun Baru. Dan diharapkan juga tentunya seluruh anggota masyarakat tetap bijaksana ya dalam memutuskan untuk bepergian. Karena bagaimanapun pandemik belum berakhir dan kita tetap harus waspada meskipun suasana pandemik sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Demikian, terima kasih. Selanjutnya untuk Prof. Wiku dari Dian Kompas. Jika menyimak Inmendagri dan SE Satgas terbaru untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun, apakah sudah bisa naik pesawat? Dan apabila sudah, apakah diwajibkan PCR atau tidak? Seperti apa mekanismenya? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Jadi untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun sudah bisa naik pesawat dan memang harus melakukan tes PCR sesuai dengan daerah persyaratan di daerahnya masing-masing. Jadi mereka sudah bisa asal dengan penuh kehati-hatian dan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Ada lagi untuk Prof, satu lagi Prof. Dari Hendro Berita 1, apakah Kemendagri, Satgas, dan Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan peraturan terkait moda transportasi lain selain udara? Demikian. Baik, terima kasih pertanyaannya dari berita1.com. Jadi pada prinsipnya yang sekarang sedang utamanya diatur adalah transportasi moda udara dalam rangka peningkatan jumlah kapasitas. Dan tentunya ini akan kita evaluasi secara bertahap dan apabila hasilnya baik tentunya akan menjadi evaluasi di dalam perubahan kebijakan ke depan. Hal ini juga pastinya akan berimbas kepada moda transportasi lainnya yang nanti juga secara bertahap dengan penuh prinsip kehati-hatian juga akan kita atur dalam rangka bisa produktif tapi tetap aman COVID. Demikian, terima kasih. Satu lagi dari Widiantoro untuk Ibu Adita. RT-PCR apakah juga berlaku untuk penerbangan perintis? Terima kasih. Ya, di dalam ketentuan yang ada di Surat Edaran Satgas nomor 21 dan kemudian kami turunkan juga di dalam ketentuan di dalam Surat Edaran Kemenhub nomor 88 di transportasi udara di daerah perintis aturan-aturan tadi memang tidak diberlakukan karena memang situasi dan kondisi di daerah perintis ini sangat jauh berbeda ya dengan wilayah-wilayah yang lain. Di sana ketersediaan infrastrukturnya tentu tidak sama dengan yang ada di daerah lain sehingga kami tetap berikan dispensasi untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan tadi. Karena kita juga tetap harus melayani masyarakat yang daerah perintis yang umumnya ini ada di daerah perbatasan, terpencil ya. Dan sehingga kita tetap harus bisa memberikan pelayanan meskipun dengan keterbatasan infrastruktur. Demikian, terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Adita lagi dari Fajar Rakyat Merdeka. Apa saja ketentuan yang disiapkan untuk transportasi udara dalam menghadapi libur Nataru dan jelang musim liburan? Lonjakan penggunaan transportasi umum selain pesawat ada juga bus. Bagaimana pengawasan protokol kesehatan di bus antar kota karena sejak September banyak yang tidak menerapkan prokes. Terima kasih. Baik, untuk transportasi udara di libur Nataru sebenarnya apa yang kita terapkan saat ini adalah juga dalam rangka kita menyusun langkah-langkah antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi ketika diterapkan dengan adanya tidak ada pembatasan kapasitas namun dilakukan pengetatan dalam syarat perjalanan dengan PCR, ini sebenarnya salah satu juga cara kita untuk melihat apakah pola ini bisa tepat kita lakukan untuk tetap menjaga agar mobilitas masyarakat itu aman dan sehat, tidak menimbulkan lonjakan kasus seperti kejadian-kejadian Nataru sebelumnya. Jadi sekali lagi ini adalah cara kita untuk melakukan evaluasi. Tentu apa hasil evaluasi ini akan menjadi satu rujukan bagi kami tentu semua di pemerintahan untuk menyusun kebijakan-kebijakan jelang Natal dan Tahun Baru. Sementara menanggapi tadi mengenai transportasi darat, ya ini satu masukan ya dan kami juga mengakui masih belum sempurna dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana transportasi darat khususnya untuk bis-bis antar kota. Ini tentu kita akan lakukan terus sosialisasi dan juga memberikan pemahaman kepada para operator agar
tetap bisa mematuhi ketentuan-ketentuan. Dan juga kami harus terus bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena dalam pelaksanaannya di lapangan, bagaimana nanti enforcement dalam ketentuan ini diberlakukan, itu tentu tidak bisa lepas dari kerjasama dengan pihak kepolisian, khususnya Korlantas Polri. Dan di sini kami terus juga belajar dari berbagai pengalaman libur-libur panjang di tahun 2021 maupun 2020 untuk mengantisipasi agar transportasi darat, khususnya juga bis antar kota ini bisa tetap mengikuti ketentuan dan tidak punya potensi untuk terjadi penularan di dalam transportasi tersebut. Demikian, terima kasih. Yang pertanyaan terakhir untuk Prof. Wiku dari perwakilan KKP, apa tindakan yang dapat dilakukan di wilayah terkait pemalsuan hasil PCR yang terjadi di beberapa daerah, sedangkan pelaksanaan digitalisasi dokumen PCR masih terkendala sarana lab, server, dan maskapai? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Di dalam penanganan pandemi di berbagai negara termasuk di Indonesia, kita perlu kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, dan juga dengan masyarakat. Upaya-upaya untuk melakukan pemalsuan testing dalam rangka screening itu tentunya akan membahayakan masyarakat sendiri. Kami mohon kepada setiap pihak, jangan mencoba untuk melakukan pemalsuan atau pelanggaran ini, karena itu akan membahayakan keselamatan dan kesehatan dari masyarakat yang sedang bepergian. Untuk itu, aparat jangan ragu-ragu juga untuk menegakkan peraturan sesuai dengan hukum yang ada, agar tidak terjadi pelanggaran yang terjadi selama ini. Dalam rangka pelaksanaan digitalisasi dokumen PCR, ini memang dalam rangka untuk meningkatkan kecepatan pemeriksaan sehingga betul-betul lancar perjalanannya, tetapi di sisi yang lain memang belum seluruh daerah memiliki kapasitas yang sama karena Indonesia yang besar, tapi kita berusaha keras untuk membantu penyiapan infrastruktur dan kesiapan personel di daerah agar proses penggunaan teknologi dalam rangka mempercepat proses pemulihan ekonomi ini dan menjaga kesehatan di masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih. Konferensi pers saat ini berakhir terkait pengaturan perjalanan dalam negeri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang.